Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Python ya. Kali ini saya bahas tentang 4 pilar dari Object Oriented Programming. Nah, ini yang pilar yang pertama yaitu tentang inheritance ya. Inheritance. Nah, adapun outline di inheritance itu kita belajar apa itu inheritance, kemudian inheritance pada Python, kemudian bagaimana membuat inheritance class pada Python, kemudian overriding dan multiple inheritance. Oke, inheritance ini kalau kita terjemahkan itu adalah pewarisan sifat ya. Jadi bisa kita artikan bahwa kelas itu bisa kita wariskan menjadi kelas yang lain. Jadi kalau di sini definisinya definisikan kelas baru dengan sedikit atau tanpa modifikasi ke kelas yang ada. Kelas baru disebut kelas turunan atau kelas anak, dan kelas dari mana ia mewarisi disebut kelas dasar atau kelas orang tua. Jadi intinya kalau kita punya sebuah kelas, punya atribut, punya metode, kemudian kita wariskan ke dalam suatu kelas yang baru, maka kelas yang baru itu atau kelas child-nya itu akan memiliki sifat yang sama dengan orang tua. Dan di sini kita bisa menambahkan atribut dan metode yang lain. Jadi bisa kita tambahkan. Ya. Jadi kelas dapat didefinisikan dengan referensi pada kelas yang telah terdefinisi. Jadi inheritance ini bisa mewariskan properti dan metode pada sebuah kelas. Ya. Nah, kelas yang diwarisi kelas yang lain disebut dengan subclass. Kelas yang diwarisi kelas yang lain disebut dengan subclass, sedangkan kelas yang mewarisi itu superclass. Jadi kalau parent-nya itu namanya superclass, sedangkan child-nya itu adalah subclass. Ya. Nah, ini ada ilustrasi dari inheritance. Jadi kalau saya punya kelas A ini sebagai parent-nya, dia akan mewarisi sifat yang ada pada kelas A. Jadi mulai dari atribut dan metode, nanti di kelas B ini akan punya metode dan atribut yang sama dari kelas A. Ya. Nah, di kelas B ini boleh kita tambahkan atribut dan metode yang baru. Jadi di sini tetap dia akan mewarisi sifat yang ada pada A. Ya. Nah, ini kalau kita lihat inheritance pada Python, ya. Jadi kita membuat 2 buah kelas di sini. Jadi ada kelas sebagai kelas superkelasnya, yang satunya sebagai subkelasnya. Jadi kelas base class ini adalah induknya nanti. Ya, kemudian ada kelas derived class, nanti dia memanggil kelas di sini. Jadi parameternya adalah base class. Nah, ini ciri khas dari inheritance. Jadi kalau derived class dalam kurung base class. Ini kelas yang mewarisi sifat dari base class. Ya, nah, ini ilustrasinya ya. Nah, sekarang kita kalau membuat inheritance class pada Python, ya, Anda bisa lihat di sini contoh yang sederhana kalau pakai bahasa Indonesia nih, kelas anak dalam kurung bapak. Ya. Artinya, orang tuanya itu adalah kelas bapak, kemudian ini adalah kelas turunannya, yaitu kelas anak dalam kurung bapak. Ya. Ini ambil contoh. Ya. Saya punya kelas bapak, ini kelas bapak. Ya. Jadi bapak objek, ya. Saya lihat, oke. Bapak objek ya. Kemudian di sini ada metode ya. Ini ada konstruktor ya. Ini konstruktor. Kemudian ini ada metode. Ada 2 metode di sini. Ya. Kemudian ada sebuah kelas turunan dari kelas bapak. Di sini saya menggunakan pass. Ya, artinya dia tidak mengeksekusi apa-apa. Jadi hanya pass saja. Skip untuk statement ya. Jadi nah, secara otomatis kelas anak ya, karena dia didefinisikan sebagai turunan dari bapak, maka nanti anak akan punya nama, punya tinggi dan punya berat. Punya metode berjalan dan metode berlari. Contoh, saya buat bapak adalah Howard Stark. Ini adalah 170/68 ya. Jadi kalau kita lihat bahwa orang tuanya si bapak ini punya berat nama Howard Stark,
tingginya 170, beratnya 68. Kemudian dia bisa berjalan dan berlari. Kemudian saya buat objek anak, Tony Stark. Jadi anak Tony Stark 140, 32. Ini angkanya sembarangan ya. Ya, print, kemudian nama, tinggi, dan seterusnya. Anda lihat, anak ini kalau Anda lihat di kelas, dia tidak ada metode, tidak ada atribut. Tapi saya mengambil ini adalah turunan dari kelas Bapak. Nah, ini kalau kita jalankan, tag. Nah, jadi ini kelas Bapaknya ada, dan ini adalah kelas. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi contoh inheritance, ya. Misalnya poligon, ya. Poligon ini adalah angka tertutup dengan 3 sisi atau lebih. Ya. Jadi bisa kita definisikan bahwa poligon ini adalah segitiga yang kita kumpulkan, ya. Oke, di sini saya buat kelasnya adalah kelas poligon, ya. Kemudian ada kelas triangle. Ini adalah kelas segitiga. Ya, di sini kalau poligon, ini kita bisa nginput sisinya sepanjang sejumlah sisinya ya. Jadi kalau kita masukin sisinya ada 3, berarti nanti nginputnya 3 kali nilai sisinya. Ya. Kemudian saya juga punya kelas triangle ya. Triangle ini adalah turunan dari kelas poligon. Di sini Anda bisa lihat di sini memanggil poligon. Artinya nanti poligon ini, triangle ini punya nilai sisi dan punya jumlah sisi ya. Jadi ada nilai sisinya, kemudian dan jumlah sisi. Jadi dia akan memiliki ini. Nah ini di sini tinggal kita tambahkan sebuah metode baru. Jadi metode di triangle ini pasti punya input side, ada display side ya. Di sini kita boleh tambahkan find area, menghitung luas ya. Ini untuk menghitung luas. Hitung keliling ya, hitung keliling. Hitung keliling sama hitung A tambah B tambah C. Oh, ini bukan keliling nih, hitung luas ini, betul area. Ini salah ketik. Hitung luas ya. Ini kita hitung, ya, dan kita jalankan. Misalnya sisinya 5, 4, 3 misalnya. Nah, ini maka luas segitiga ya adalah 6. Ya. Contoh berikutnya, saya tampilkan video panelnya, lupa saya. Nah, contoh berikutnya adalah kelas person ya. Nah, ini person ini ada first name, ada last name ya kan. Kemudian kita bisa memberikan return nilai dari nama ya. Di sini saya gabungkan nama first name sama last name ya. Kemudian ada kelas employee. Employee ini menggunakan kelas person. Jadi ini parent-nya adalah kelas person. Jadi ciri khasnya semua ini. Jadi kalau Anda lihat di sini ada definisinya kayak gini, dan person itu adalah sebuah kelas, maka ini adalah inheritance. Ya. Contoh, personnya Robin Hood, employee-nya James Bond ditambah staff number misalnya. Maka ini kalau kita eksekusi, hasilnya seperti ini. Untuk coding yang ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelas, saya buat lagi pengembangan dari kelas Bapak dengan anak. Ya. Jadi saya tambahkan lagi. Ya. Ini ada konstruktor untuk kelas Bapak, kemudian ada metode berjalan dan berlari, kemudian anak. Nah, di sini ada sedikit yang berbeda, yaitu saya menggunakan super. Ya. Jadi super ini sama seperti di Java, artinya itu tinggal kita memanggil konstruktor dari superclass. Jadi super itu untuk memanggil konstruktor dari superclass. Ya. Jadi sama seperti di getter and setter ya. Kalau ini dia memanggil super, artinya nanti otomatis atribut yang ada pada
kelas bapak ini akan dimiliki oleh kelas anak. Nah, di sini dia tambahkan gender dan ditambah metode berenang. Jadi di sini ada tambahan sehingga ini mewarisi sifat dari kelas induknya ditambah atribut yang baru dan metode yang baru. Ini contoh aja. Kalau dijalankan, nah ini. Seperti ini ya. Kemudian saya lanjut dulu ya, sampai ke sini dulu. Jadi kita ada kelas unggas, ya kan? Nah, di sini kelas unggas itu kita buat metodenya itu bertelur dan bersayap. Kemudian saya buat bebek, ini adalah turunan dari unggas. Saya tambahkan bebek itu bisa berenang, ya, berenang. Kemudian burung itu juga unggas. Nah, saya tambahkan bahwa sifatnya burung itu adalah terbang. Kemudian ayam itu adalah unggas. Ya, saya buat sifatnya berkokok. Kemudian ayam kampung ini turunan dari ayam. Jadi kalau Anda bisa lihat paling atas itu unggas, kita turunkan ke bawah itu ada bebek, burung dan ayam. Ini kalau saya tulis ya dalam gambar ya. Ini kita gambarkan dulu diagramnya, diagram untuk turunannya. Ya, misalnya saya buat ini unggas. Kemudian ada tadi bebek ya. Anda bisa lihat bebek, burung, dan ayam. Bebek. Kemudian ada burung. Kemudian ada ayam. Nah, kemudian ayam ini punya turunan lagi yaitu ayam kampung. Dan kemudian ayam hutan. Nah, ada ayam hutan lagi. Oke. Saya buat kayak gini. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, unggas, kemudian ke kemudian ayam itu ayam kampung dan hutan ya. Oke. Anda bisa lihat di sini gambarnya. Jadi bisa kita katakan bahwa ayam kampung dan ayam hutan ini turunan dari ayam. Sedangkan bebek, burung, dan ayam turunan dari unggas. Jadi di sini parentnya adalah unggas. Nah, nanti ayam kampung dengan ayam hutan itu akan mewarisi sifat dari ayam. Jadi kalau di sini tadi ayam itu berkokok, berarti ayam kampung berkokok, ayam hutan juga berkokok. Itu. Ini kita lihat nih. Ya, ayam kampung ya. Ini kita buat inisialisasi, unggas, dan seterusnya. Kemudian kita cetak hasilnya. Anda bisa lihat bahwa ayam kampung itu bertelur, bersayap, betul ya, karena dia turunan dari unggas. Ya, karena unggas yang bertelur bersayap, berkokok, karena dia turunan dari ayam. Berkokok, dan panjang halus. Ini adalah sifat dari ayam kampung. Oke. Kemudian saya lanjut dulu, overriding ya. Jadi ini adalah tentang ada satu kondisi di mana suatu metode yang berasal dari parent ingin Anda modifikasi. Jadi ini ada metode yang ada pada parent ingin kita modif ya, atau ditambahkan beberapa fitur.
Jadi kayak tadi ini kelas unggas, metodenya kan sifat unggas. Nah, ini kita pengen modif nih. Nah, itu namanya overriding. Ya. Jadi, mengupdate atau mengedit dari metode yang ada pada parent. Ya. Jadi, dengan menggunakan overriding method, ya, ditambah fungsi super, kita bisa memanggil instan dari kelas parent di dalam satu metode untuk memanggil fungsi dari parent tersebut. Ya. Contoh nih, ini ada kelas Tesla, ya, car, ya. Nah, di sini car-nya ini adalah parent-nya. Jadi tinggal panggil super drive. Artinya di sini bisa kita ganti, ya, menjadi sebuah overriding, ya. Contoh sederhana, ya. Ini orang tua, ya, sebagai parent. Kemudian di sini ada dua metode, ya, yang satu konstruktornya, yang satunya berkata self nama anak, orang tua berkata wahai anakku, seterusnya, gitu ya. Nah, untuk child kita overriding nih, ya, di sini overriding, bisa kita lakukan overriding, tinggal pakai super, gitu ya. Objek anak telah dibuat, kemudian kita bikin agar metodenya ini dari orang tua kita ganti jadi metodenya anak. Jadi tidak akan sama dengan metodenya orang tua. Contoh, ini adalah hasil generate dari parent, sedangkan yang ini hasil dari, kalau dilihat nih ya, anak berkata tercinta gitu ya. Nah, ini yang hasil overriding dari child, ya, dari kelas child. Jadi kata kuncinya tinggal menggunakan super, menggunakan kata super. Kemudian bagian terakhir dari inheritance saya buat dulu, jadi biar tidak terlalu lama. Gitu ya. Nah, multiple inheritance ini adalah model yang pewarisan sifat dari beberapa kelas. Jadi induknya itu banyak, ya lebih dari satu lah. Itu udah dikatakan multiple inheritance. Ya. Nah, jadi pada bahasa Python ini memang dimungkinkan boleh melakukan inheritance lebih dari satu kelas. Ini contohnya ayah dan ibu, kemudian akan menghasilkan kelas child. Ya. Contoh di sini kelas ayahnya itu ini, ya, ada bertani gitu ya. Kelas ibunya memasak. Nah, sebagai anak nanti akan mewarisi sifatnya ayah dan mewarisi sifatnya ibu, sehingga bisa jadi dia punya metode bertani dan punya metode memasak. Ya. Jadi contoh nih, ini kelas anak, ayah dan ibu. Jadi di sini panggilnya ayah, ibu. Jadi dua nama kelas itu digandeng di sini. Nah, ini ciri khas dari multiple inheritance. Ya. Kemudian ini untuk overriding, ya, kita mengambil semua metode sama atribut yang ada pada ini. Jadi tinggal pakai. Kita jalankan. Nah, jadi kabayan itu bisa bertani, bisa memasak. Selain itu ada juga metode, ya, untuk urutan pemanggilan metode, yaitu namanya help, ya, metode help. Jadi di sini saya tambahkan help, ya. Jadi satu hal yang perlu diketahui pada multinya, jika nama metode yang diturunkan pada para superclass memiliki nama yang sama, maka urutan tergantung pada kelas nama yang diturunkan terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk bisa melihat prioritas mana yang diturunkan, kita bisa menggunakan perintah help. Ya. Jadi kayak tadi ini, script yang tadi, kita tambahkan help di sini, maka Anda bisa lihat hierarkinya, ya. Hierarkinya itu kelihatan. Ya. Jadi kalau kita jalankan, Anda bisa lihat hierarkinya. Nah, ini hierarkinya. Ini kabayan berbicara dengan nada rendah, help on. Nah, Anda bisa lihat kelas anak, ya, anak, kemudian kita lihat dia turunkannya lewat mana. Nah,
gitu. Ini bentuknya. Ini metode dari help. Kemudian ada juga diamond multiple inheritance pada Python ya. Jadi ini adalah kalau di object oriented artinya ini part of ya, part of bagian ya. Kalau bentuk diamond itu artinya part of ya. Contohnya kayak ini, kalau leluhur itu kan akan punya keturunan ayah dan ibu ya. Kemudian ayah dan ibu ini akan menurunkan anak, nah, gitu. Atau bisa juga saya buat apa ya, komputer gitu ya, terdiri dari CPU, HDD, monitor dan sebagainya. Nah, itu nanti kita gabungkan jadi satu menjadi komputer misalnya. Gitu. Nah, itu diamond. Contoh ya, leluhur ya, bisa berbicara bahasa daerah gitu ya. Kemudian ada ayah, dia merupakan turunan dari leluhur, ya kan? Kemudian ibu juga turunan dari leluhur ya. Ini ayah berbicara nada rendah, ibu malah tinggi ya. Mungkin boleh dibalik gitu ya. Kemudian anak, saya mengambil metode dari kesemuanya karena kan dia turunan ya, turunan dari ayah dan ibu, berarti leluhurnya pun dia dapat gitu loh. Jadi kalau leluhurnya dia bisa berbicara bahasa daerah. Ini dapat nih. Kita lihat hasilnya bahwa Kabayan berbicara dengan nada tinggi. Kenapa? Karena ini yang kita ambil yang berbicara yang duluan dapat ya, yang duluan diambil ya. Di sini Kabayan berbicara dengan nada tinggi, yang dipanggil adalah anak ibu koma ayah, anak jenis kelamin. Kenapa? Karena jenis kelamin ayah itu yang laki-laki ya. Dan seterusnya. Kemudian ada contoh lagi, ini yang untuk inheritance ya. Jadi kita bisa buat juga kelas kendaraan ya, kemudian tambah penumpang ya. Jadi penumpangnya bisa kita tambah. Ini sudah mulai gabungkan dengan struktur data list ya. Nah, untuk membuat kelas mobil yang merupakan turunan dari kendaraan, di sini kita tambahkan sebuah atribut pintu terbuka ya. Kemudian saya buat ada dua metode, buka pintu, tutup pintu. Nah, kemudian saya buat mobil saya nih. Mopnas adalah mobil saya. Kemudian saya tambahkan penumpang Raisa. Kemudian dan seterusnya ya. Jadi di sini kita memanggil objek dari mobil nasional ya, Mopnas ya. Nanti mobil ini akan memiliki metode buka pintu dan tutup pintu. Otomatis di sini juga bisa menambah penumpang. Ini adalah bentuk dari inheritance ya. Oke, mungkin itu untuk yang metode untuk object oriented inheritance. Ada yang mau bertanya? Silakan.